Ada dua hal utama yang dibutuhkan untuk mencapai sebuah kesuksesan yang kita inginkan. Tapi sayangnya kedua hal inilah yang menjadi faktor yang paling sulit untuk kita terus lakukan atau untuk kita terapkan dalam mencapai sesuatu yang kita inginkan. Dan kedua hal ini adalah yang pertama, yaitu adalah memulai sebuah tindakan atau memulai untuk melakukan sesuatu yang relevan untuk mendekati keberhasilan tersebut. Kemudian yang kedua adalah konsistensi. Dan mungkin konsistensi adalah faktor yang paling sulit dari kedua hal ini yang selalu membuat kita jenuh, lelah, bahkan merasa bahwa kita sudah terlalu berjuang dengan sangat keras tanpa ada hasil yang jelas. Ada banyak sekali kendala yang muncul saat kita mencapai kesuksesan termasuk konsistensi ini. Dan inilah yang menjadi faktor utama apakah kita bisa mencapai kesuksesan kita atau tidak. Maka dari itu rasanya kita membutuhkan pendekatan khusus untuk bisa membuat kita tetap termotivasi sehingga kita terus melakukan apa yang sudah kita mulai sebelumnya sehingga kita bisa lebih dekat gitu ke arah kesuksesan yang kita inginkan ini. Maka dari itu di sini saya sudah mengumpulkan 8 cara memotivasi diri agar tetap bersemangat dan produktif. Karena motivasi memang menentukan apakah kita bisa terus melanjutkan perjuangan kita atau kita malah lelah dan berhenti gitu. Maka dari itu kita harus bisa memiliki motivasi yang tinggi dan kita harus bisa memanipulasi diri kita bahkan untuk bisa tetap termotivasi dalam memperjuangkan tujuan yang sudah kita bentuk sebelumnya. Dan maka dari itu tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke cara memotivasi diri agar tetap bersemangat dan produktif yang pertama, yaitu adalah tentu saja dengan menetapkan tujuan yang jelas. Tujuan adalah pondasi dari apa yang kita lakukan. Tanpa adanya tujuan, kita tidak tahu kita akan kemana gitu. Dan ternyata tujuan ini bisa kita jadikan sebagai sebuah alat untuk bisa memotivasi kita sehingga kita bisa terus bangkit setiap harinya dalam mencapai tujuan ini gitu. Dan maka dari itu, saat kamu merasa kamu sudah lelah dalam berjuang, kamu sudah berjuang dengan sangat keras tapi merasa bahwa tidak ada hasil yang cukup terlihat, dan untuk mengatasi hal ini, untuk bisa membuat kita menjadi orang yang lebih bersemangat lagi dalam mencapai mimpi kita, ingatlah tujuan yang sudah kamu bentuk sebelumnya. Kenapa sih kamu bangun pagi hari, kemudian melakukan hal yang sama setiap hari? Dan kenapa sih kamu harus repot-repot untuk membuang waktu kamu pada satu hal yang belum tentu kamu capai? Jadi ingatlah tujuan-tujuan yang kamu miliki ini, sehingga nanti kamu bisa menjadi orang yang lebih bersemangat dalam mencapai tujuan kamu atau dalam berproses gitu setiap harinya. Kemudian cara memotivasi diri agar tetap bersemangat dan produktif yang kedua adalah dengan membuat rencana harian. Jadi susunlah daftar tugas harian kamu. Karena memecah tugas besar menjadi langkah-langkah kecil dapat membuatnya terasa lebih mudah dan dapat dicapai. Mungkin tujuan kamu saat ini sudah terlalu besar gitu. Tujuan kamu sudah terlalu tinggi untuk dicapai, maka kamu tidak merasakan hasil sederhana yang padahal hasil-hasil ini sudah kamu dapatkan, tapi karena tujuan tersebut terlalu tinggi, jadi rasanya tidak ada hasil sama sekali dari proses yang sudah kita lalui. Maka dari itu cara yang bisa kamu terapkan yaitu adalah dengan memecah tugas-tugas besar ini menjadi tugas-tugas kecil secara harian gitu, sehingga kamu bisa merasakan bahwa kamu itu sudah berkembang dalam beberapa tahap setiap harinya. Misalnya kalau kamu ingin menjadi seorang YouTuber profesional, kamu ingin mencapai 1 juta subscriber. Dan daripada fokus pada 1 juta subscriber ini, kenapa kamu tidak fokus untuk mengatur tujuan dan tugas-tugas harian kamu? Seperti misalnya setiap harinya itu kamu harus membuat 1 video, atau setiap harinya itu kamu harus mendapatkan minimal 1 subscriber gitu. Dan ini akan membuat kamu bisa melihat bahwa kamu sudah berkembang walaupun sedikit setiap harinya. Karena kamu akan fokus pada 1 subscriber ini yang meningkat setiap harinya. Kalau sudah mencapai target, ya kamu akan merasa cukup bahagia. Kemudian cara memotivasi diri agar tetap bersemangat dan produktif yang ketiga adalah ciptakan lingkungan yang mendukung. Sebenarnya menciptakan lingkungan ini tidak harus membuat kamu
beralih lingkungan pertemanan gitu, tapi kamu bisa menciptakan lingkungan dengan cara memindahkan barang-barang yang ada di rumah, kemudian mengatur barang-barang yang tadinya itu sudah sangat membosankan untuk kamu lihat. Kamu bisa menyusunnya dengan susunan yang berbeda daripada sebelumnya, karena biasanya walaupun kita berada di satu tempat yang sama, kalau kita melihat posisi barang yang berbeda, suasana yang kita dapatkan juga akan berbeda. Perasaan yang kita terima di hati kita juga akan berbeda. Yang mana perbedaan suasana ini bisa memberikan stimulasi yang positif ke dalam hati kita. Apalagi kalau tempatnya berbeda dan lebih indah rasanya daripada sebelumnya, tentu saja kita akan semakin termotivasi untuk bisa bekerja dengan lebih giat di tempat tersebut. Maka dari itu manipulasilah lingkungan kamu saat ini di mana kamu bekerja, misalnya di kantor kamu, di rumah kamu maupun di kamar kamu. Dimanapun kamu berjuang setiap harinya untuk mencapai tujuan jangka panjang ini, perbaikilah lingkungannya, buatlah menjadi bersih, dan susunlah mulai dari awal untuk bisa menciptakan situasi dan nuansa yang berbeda yang bisa membuat kamu lebih termotivasi daripada sebelumnya. Kemudian cara memotivasi diri agar tetap bersemangat dan produktif. Yang keempat adalah luangkan waktu untuk istirahat. Jangan lupa untuk beristirahat sejenak. Karena ya kita biasanya yang lelah secara mental cenderung untuk memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menyerah terhadap apa yang kita lakukan setiap hari. Jadi kamu tidak perlu mengejar apa-apa gitu, kamu tidak perlu tergesa-gesa dalam mencapai tujuan ini. Jangan lupa untuk mengistirahatkan diri untuk mengisi hati dan jiwa kamu dengan hal-hal yang positif, karena dengan adanya istirahat kamu akan memiliki power atau tenaga yang lebih besar untuk kamu manfaatkan untuk bekerja di esok harinya. Karena kita kadang sudah berjuang terlalu keras gitu, kita sudah berjuang seperti mengejar-ngejar target, mengejar-ngejar sesuatu yang tidak ada gitu. Padahal ya kita hanya mengejar diri kita dan membuat diri kita kelelahan sendiri gitu. Kita hanya membuang-buang energi. Maka dari itu ya luangkanlah waktu untuk beristirahat. Ya paling tidak kalau kamu merasa bahwa kamu tidak ingin membuang-buang waktu, luangkanlah waktu untuk istirahat 1 kali atau 1 hari dalam 1 minggu. Karena ini akan membantu kamu dalam mengembalikan energi dan meningkatkan konsentrasi kamu, di mana esok harinya kamu harus bekerja lagi dan membutuhkan semua hal tersebut. Kemudian cara memotivasi diri agar tetap bersemangat dan produktif yang kelima adalah rayakan pencapaian kecil. Jadi buatlah diri kamu termotivasi dan terus mampu untuk berjuang setiap hari secara konsisten dengan memberikan apresiasi diri terhadap sebuah pencapaian kecil yang kamu raih. Misalnya kamu memiliki tujuan sederhana setiap minggunya. Dan seperti yang kita lihat, tadi itu kita sudah membuat tujuan jangka panjang yang sangat besar, misalnya sebagai seorang YouTuber. Kemudian kita memecahnya sebagai tujuan-tujuan kecil gitu ya. Taruhlah 1 minggu kamu ingin mendapatkan 100 subscriber atau ya paling tidak 200 subscriber gitu. Dan setiap kamu bisa mencapai tujuan kecil ini, berikanlah penghargaan terhadap diri kamu. Berikanlah diri kamu itu sedikit hadiah walaupun hadiahnya tidak terlalu besar. Misalnya kamu ingin liburan ke suatu tempat, liburanlah. Kemudian kamu ingin bermain game, bermainlah gitu. Karena pencapaian kecil ini atau penghargaan yang kecil ini bisa membuat kamu merasa bahwa kamu sudah mencapai sesuatu. Karena setiap pencapaian itu kamu berikan apresiasi terhadap diri kamu. Dengan kata lain, kamu akan semakin mengingat dan menganggap pencapaian ini sebagai pencapaian yang patut untuk disyukuri. Kemudian cara memotivasi diri agar tetap bersemangat dan produktif yang keenam adalah berkumpul dengan orang-orang yang produktif. Kalau kamu merasa bahwa kamu sudah terlalu sering bermain game, terlalu sering nongkrong tanpa membahas sesuatu yang benar-benar produktif, atau kamu sudah terlalu sering membuang-buang waktu kamu, mungkin yang salah itu adalah lingkungan pertemanan kamu. Dan di sini saya ingatkan, saya tidak mengajak kamu untuk keluar dari lingkungan pertemanan kamu saat ini, atau saya tidak mengajak kamu untuk membuang teman yang sudah kamu miliki sebelumnya ini. Tapi di sini saya hanya akan mengingatkan bahwa
Kadang yang salah itu bukan hanya diri kita, tapi lingkungan yang tidak mendukung kita dalam mencapai apa yang kita inginkan. Kadang kita terlalu sering diajak untuk membuang-buang waktu, misalnya bermain game setiap hari gitu. Karena kalau kita tidak ikut bermain game, kita tidak terlalu bisa untuk nyambung terhadap teman-teman yang kita miliki, karena ya pembicaraannya pasti tentang game dan juga aktivitas yang dilakukan juga pastinya terkait dengan game gitu. Maka dari itu ya kita seperti dipaksa gitu untuk melakukan apa yang mayoritas teman kita itu lakukan. Maka dari itu cara yang bisa kita terapkan untuk bisa menjadi orang yang lebih produktif dan bersemangat bahkan termotivasi setiap harinya adalah tentu saja dengan bergaul dengan orang-orang yang memiliki kecenderungan untuk produktif. Mereka yang berkumpul itu membahas sesuatu untuk bisa berkembang ke depannya, membahas sebuah proyek untuk bisa membuat mereka berkembang, entah itu secara mental maupun secara intelektual. Intinya bergaullah dengan orang-orang yang tidak mau membuang-buang waktu mereka, dan mereka yang berkumpul dengan memanfaatkan waktu untuk membahas sesuatu yang penting dan produktif. Jadi ya waktu berkumpul itu tidak akan dibuang untuk membahas sesuatu yang sia-sia, tapi malah untuk dimanfaatkan gitu sebagai alat untuk mengembangkan diri dengan diskusi-diskusi yang membangun maupun untuk menciptakan sesuatu yang baik dan progresif ke depannya. Jadi ya saya tidak mengajak kamu untuk membuang teman kamu, tapi carilah lingkungan yang lebih produktif lain untuk bisa menyeimbangkan gitu pertemanan kamu yang saat ini dan juga pertemanan yang kamu miliki untuk perkembangan kamu di masa depan. Itu akan sangat membantu kamu dalam mengerjakan apapun yang kamu butuhkan untuk mencapai tujuan kamu. Karena semakin kamu bergaul dengan orang-orang yang progresif, tentu saja kamu juga ikut untuk berpikir seperti itu. Kamu juga ikut untuk berpikir bahwa kamu tidak ingin membuang-buang waktu kamu lagi gitu. Kemudian cara memotivasi diri agar tetap bersemangat dan produktif. Yang ketujuh adalah dengan meditasi. Jadi luangkanlah waktu kamu untuk menyendiri gitu seperti meditasi atau yoga. Ini dapat membantu kamu dalam mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Karena kita sudah terlalu diisi oleh banyak sekali pekerjaan dan juga masalah-masalah di dalam jiwa maupun di dalam otak kita gitu. Maka dari itu ya kita membutuhkan satu momen di mana kita bisa refleksi gitu atau memikirkan apakah kita sudah berada di jalan yang benar, apakah kita sudah melakukan hal-hal yang cukup tepat gitu untuk mencapai tujuan kita, dan juga apakah kita sudah terlalu lelah sehingga kita harus beristirahat. Jadi luangkanlah waktu kamu untuk menyendiri atau untuk diri kamu sendiri selama beberapa jam gitu dan pikirkanlah semua itu. Dan juga kalau kamu merasa bahwa itu masih kurang dan kamu membutuhkan motivasi lebih, kamu bisa mencoba untuk bermeditasi. Caranya itu cukup sederhana. Kamu perlu bersila saja, kemudian duduk dengan posisi yang tegap, kemudian hilangkanlah semua beban yang ada di dalam diri kamu, seperti kamu itu kosong gitu, tidak ada apa-apa di dalam diri kamu. Dan setelah itu kamu bisa mengalihkan fokus kamu pada satu hal yang benar-benar sederhana, yaitu denyut nadi kamu ataupun pada nafas yang kamu hirup setiap detiknya. Dengan begitu kamu akan menjadi orang yang lebih tenang. Dan orang yang lebih tenang ini bisa mengisi dirinya dengan apapun yang dia butuhkan, karena kamu akan menjadi seperti gelas yang kosong. Dan kamu juga akan menjadi orang yang lebih termotivasi dan juga menjadi orang yang lebih bisa fokus daripada sebelumnya. Kemudian cara memotivasi diri agar tetap bersemangat dan produktif yang kedelapan adalah tingkatkan keterampilan. Ambil waktu untuk belajar hal baru yang relevan tentu saja dengan tujuan yang kamu miliki. Karena seperti peribahasa yang dulu sempat saya dengar, yang mana mengatakan bahwa kalau kamu ingin mendapatkan apa yang kamu inginkan, yang perlu kamu lakukan ada dua hal. Mengambil barang-barang yang diperlukan, kemudian melakukan apapun itu, hal-hal yang diperlukan. Maka kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Maka dari itu ya, kita memang harus memperbanyak keterampilan yang kita miliki untuk bisa memperbesar peluang kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan ini. Karena semakin luasnya keterampilan kita maupun pengetahuan yang kita miliki, tentu saja fleksibilitas kita dalam mengerjakan
Semua hal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan ini juga akan semakin berpeluang besar. Dan semakin banyaknya keterampilan, semakin cepat juga waktu yang kita butuhkan ya, walaupun ini kemungkinan, tapi semakin singkat juga waktu yang akan kita butuhkan untuk mencapai tujuan yang kita inginkan tadi. Maka dari itu ya, manfaatkanlah waktu kamu untuk meningkatkan keterampilan. Mungkin kamu itu ingin beristirahat dan saat beristirahat kamu bisa memanfaatkan waktu itu untuk membaca buku kah ataupun untuk menonton video-video yang mengedukasi. Karena itu juga termasuk istirahat dan juga pengembangan diri kamu akan kamu dapatkan sembari kamu beristirahat. Jadi mungkin itu dulu untuk video kali ini. Saya harap video ini bisa bermanfaat bagi kamu, saya dan kita semua. Sekian dari Hampir Lulus. Wassalam.